Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan pengujian hipotesa statistik untuk pengujian rata-rata jika standar deviasi dari populasinya tidak diketahui, maka saya akan review sedikit pengantar mengenai pengujian hipotesa statistik. Apa itu hipotesa statistik? Kemarin sudah saya jelaskan, itu adalah pernyataan tentang satu populasi atau lebih. Beberapa hal yang kamu mesti ingat adalah bagaimana kamu menentukan H0 dan bagaimana kamu menentukan HI atau H alternatif. H0 dan HI itu saling bertentangan. H0 biasanya menunjukkan atau pernyataan yang apabila diterjemahkan menjadi bahasa matematis, dia itu akan mengandung tanda sama dengan, besar sama dengan, atau kecil sama dengan. Sementara H alternatif itu jika pernyataannya atau lawan dari H0 yang pernyataan matematisnya itu mengandung tanda tidak sama dengan, besar dari, atau kecil dari. Nah, selain bagaimana menentukan H0 dan HI, maka penting bagi kamu untuk kembali mengingat mengenai alfa atau yang disebut dengan level signifikan. Alfa ini adalah daerah penolakan H0, di mana atau dia juga disebut dengan daerah kritis. Biasanya alfa itu digunakan 1%, 5%, atau 10% dan ditentukan oleh si peneliti. Bagaimana menentukan alfa dan bagaimana kaitan alfa dengan daerah penolakan? Daerah penolakan itu tergantung kepada HI, yaitu tanda pada HI-nya. Jika HI-nya tandanya tidak sama dengan, maka berarti daerah penolakannya ada di kiri dan kanan, dan besar daerah arsiran ini adalah sebesar alfa per 2. Tetapi jika H alternatifnya adalah besar dari, maka daerah penolakannya atau daerah kritisnya ada di sebelah kanan, yaitu daerah besar dari. Sebaliknya, jika HI-nya kecil dari, maka daerah penolakan atau daerah H0 ditolak itu terletak pada daerah sebelah kiri. Perhatikan perbedaannya, kalau HI-nya tidak sama dengan, daerahnya ada di kiri dan kanan, maka besarannya adalah alfa per 2. Sementara jika H alternatifnya itu adalah lebih dari atau kurang dari atau kecil dari, maka besarannya adalah sebesar alfa. Nah, berikutnya penting bagi kamu untuk memahami atau menentukan pengujian apa yang akan dilakukan. Maka pengujian yang pertama, jika yang hipotesa yang kita akan uji itu adalah hipotesa yang menunjukkan rata-rata, maka pengujian yang mungkin kita lakukan adalah uji Z atau uji T. Kapan uji Z? Uji Z dilakukan jika standar deviasi dari populasinya diketahui. Tapi uji T dilakukan jika standar deviasi populasinya tidak diketahui. Saya ingatkan kembali bahwa dalam pengujian hipotesa, parameter yang akan diuji itu adalah parameter yang berhubungan dengan parameter populasi. Di pertemuan kedua, kita sudah tahu bahwa parameter populasi itu hanya rata-rata dan standar deviasi. Sekian.